Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Perwira Purbalingga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 3, program studi akuntansi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Ibu Anastasia Anggara Kusuma Arfah, SPD, MPD. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas. Dengan judul materi Sosialisasi Alternatif Pendanaan Investasi untuk UMKM. You be saying no, 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 no. I'm saying yes, yes, yes. 'Cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my, 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 my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right. Materi yang akan kita bahas dalam video ini yaitu sosialisasi alternatif pendanaan investasi untuk UMKM. Halo guys, apakah kalian udah tahu nih apa sih arti dari UMKM? Nah, yuk kita pelajari. UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,7% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Lalu, kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Nah, segmentasi pendanaan yang pertama ada kredit usaha rakyat. Program pemerintahan ini memberikan akses pembiayaan kepada UMKM dengan bunga rendah, sekitar 6% per tahun. Plafon pinjaman hingga 500 juta, proses pengajuannya mudah melalui bank yang bekerja sama. Lalu ada pinjaman bank komersial, yaitu pinjaman kredit modal kerja untuk kebutuhan operasional dan kredit investasi untuk pembelian aset tetap. Persyaratannya yaitu jaminan berupa aset bisnis, tetapi ada juga kok opsi tanpa agunan untuk usaha dengan persyaratan rekam jejak yang baik. Tips memilih bank komersial yaitu mempertimbangkan suku bunga dan layanan yang ditawarkan. Nah, selanjutnya ada P2P Lending atau Peer-to-Peer Lending. Platform ini biasanya menghubungkan si peminjam dan si pemberi pinjaman secara langsung dengan menawarkan proses cepat dan fleksibel. Kelebihannya, pastinya prosesnya lebih cepat dibandingkan bank, tetapi suku bunganya biasanya lebih tinggi. Penting nih bagi pelaku UMKM untuk membandingkan penawarannya. Selanjutnya ada modal ventura. Biasanya perusahaan modal ventura ini mencari bisnis dengan potensi pertumbuhan tinggi. Selain mendapatkan manfaat dari dana, kita juga bisa mendapatkan bimbingan manajemen dan jaringan bisnis. Namun, si pemilik juga harus siap berbagi kontrol atas perusahaannya. Nah, selanjutnya ada segmentasi pendanaan crowdfunding, yang dimana penggalangan dananya itu si pelaku mendapat modal dari banyak orang melalui platform online. Hal ini juga bermanfaat bagi UMKM B2B karena tidak perlu bergantung pada satu investor besar. Ada 2 jenis crowdfunding yang umum digunakan biasanya,
equity based, dan reward based. Crowdfunding juga cocok untuk bisnis dengan produk atau layanan inovatif yang menarik perhatian. Seperti halnya menurut Economic Observatory, crowdfunding merupakan alternatif yang baik untuk startup dan bisnis kecil. Dengan pertumbuhan global diperkirakan mencapai 16% setiap tahun. Jenis crowdfunding yang pertama ada reward based, di mana pendana memberi kontribusi dengan harapan menerima produk atau layanan sebagai imbalan. Misalnya, jika UMKM mengembangkan produk baru, mereka bisa menawarkan produk tersebut kepada pendukung yang memberikan dana. Jenis yang kedua ada equity based. Ini adalah model crowdfunding di mana pendana mendapatkan sebagian kecil saham atau ekuitas dari UMKM yang mereka danai. Model ini tuh lebih cocok bagi UMKM yang siap menawarkan imbal hasil berupa kepemilikan perusahaan kepada investor. Untuk jenis crowdfunding selanjutnya ada debt based atau disebut peer-to-peer lending. Nah, dalam model ini tuh pendananya memberi pinjaman dengan kesepakatan pengembalian dana beserta bunga di masa depan. Hal ini juga mirip dengan pinjaman bank, tetapi lebih fleksibel dan lebih mudah diakses oleh UMKM. Nah, karena kita udah belajar apa aja sih jenis-jenis dari crowdfunding, yuk kita ketahui manfaatnya. Yang pertama ada akses ke modal yang lebih mudah, yang dimana UMKM kan sering nih kesulitan mendapatkan pinjaman. Pastinya karena kendali dokumen atau jaminan. Nah, dengan adanya crowdfunding itu sendiri bisa membuka peluang bagi UMKM untuk mendapatkan modal tanpa perlu prosedur yang rumit. Yang kedua, resiko yang lebih terdiversifikasi, yang dimana dibandingkan dengan bergantung pada satu investor besar, crowdfunding ini memungkinkan pendanaan dari berbagai pihak. Hal inilah yang bisa mengurangi resiko kegagalan jika salah satu pendana menarik diri. Dari penjelasan video sosialisasi tersebut, terdapat kesimpulannya, yaitu kita telah mengeksplorasi berbagai alternatif pendanaan investasi yang dapat membantu UMKM untuk berkembang dan berinovasi. Setiap opsi pendanaan memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan oleh pelaku UMKM sebelum mengambil keputusan. Sebagai penutup, dengan memahami berbagai alternatif pendanaan ini, pelaku UMKM dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam memilih sumber dana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan usaha mereka. Halo para pelaku UMKM, sudahkah Anda siap membawa usaha Anda ke level berikutnya? Mari eksplorasi berbagai peluang dan manfaatkan kesempatan emas ini untuk mengembangkan bisnis Anda.